kita melakukan beberapa percobaan dan kita mencatat setiap komposisi dari setiap percobaan. Dari situ kita menentukan komposisi mana yang paling tepat. Setelah semua sudah siap terkait SOP, peralatan, kita mengalami kendala lagi untuk mencari tim yang satu visi, yang sesuai dengan visi dari tech kit tersebut, dan juga ada beberapa syarat memang agak sulit dicari waktu itu yang bisa dapat mengendarai food truck tersebut, di mana rata-rata yang mendaftar masih belum bisa mengendarai. Jadi kita tertunda untuk pelaksanaannya hampir 2-3 bulan mengalami penundaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiking, lagi menjalankan usaha makanan yaitu Tekit. Ada 2 outlet ya, pertama di alun-alun Adat Ranca Pamekasan, yang kedua di Irama Plaza. Pertama, saya merupakan pegawai Badan Usaha Milik Negara yang berlokasi di Surabaya. Tapi untuk terjun ke dunia bisnis ini, pertama saya dimulai dari bangku kuliah. Saya memulai di bidang desain. Itu ada banyak seperti membuat jaket, poster, banner, dan ID card. Mungkin saat itu alasan saya berbisnis karena pertama bakat dan juga tentunya meningkatkan ekonomi sebagai uang tambahan atau saku. Tetapi setelah bekerja di angka perusahaan yang sudah mapan, mungkin bukan lagi menjadi tujuan atau alasan berusaha, yaitu berubah menjadi tantangan. Bisa nggak kamu berusaha? Dan juga saya sering mendengar, bisa nggak kamu membuat usaha? Dan sekaligus sebagai menguji skillku. Dari situ saya mulai berpikir pertama bisnis di bidang konveksi ya, sebagai kaos satuan. Itu lumayan, dengan modal yang sedikit kita bisa menghasilkan omset yang lumayan banyak. Kemudian setelah itu juga saya membuka usaha sewa mainan yang prospek yang masih lumayan di Kota Pamekasan. Baru setelah itu ada pandemi, bisnis yang sebelumnya masih berjalan, ada pandemi, ada peluang baru yaitu bisnis makanan, yaitu Tekit. Sebelumnya saya ini melakukan survei, saya menentukan lokasi di mana saya akan melakukan usaha ini. Meskipun saya berdomisili di Surabaya, saya memilih Pamekasan karena anggaplah kandang sendiri. Di sini saya sudah memiliki banyak link, banyak teman, dan juga lokasi sudah paham. Selain itu juga di Pamekasan masih prospek bisnis peluangnya masih sangat banyak. Jadi saya menentukan di Pamekasan. Sebelum saya menentukan usaha ini, saya melakukan survei usaha apa yang paling prospek di Pamekasan. Mulai mengelilingi Pamekasan, usaha apa aja yang di sini, dan akhirnya saya memutuskan berjualan kebab. Awalnya kebab, kenapa? Karena di Pamekasan masih sedikit. Kemudian peluang yang kedua di Pamekasan ini, belum ada food truck yang sangat unik menurut saya di Pamekasan dan memiliki nilai tambah untuk menarik customer. Terus berjalannya waktu, kami menambah menu, yaitu kita menjual selain kebab, ada beberapa menu fast food lainnya yang mungkin digemari kalangan remaja sekarang, seperti burger, kentang, juga tacos. Ini menu baru yang belum ada di Pamekasan. Ini dapat meningkatkan daya tarik customer juga. Kita memulai usaha ini pertama bukan melihat dari segi kemampuan ya, dari skill ya. Pertama kita mulai dari peluang. Meskipun saya pribadi tidak ada ilmu atau studi tentang kuliner ya, jadi benar-benar dari nol. Saya melihat dari peluang, yaitu ada makanan fast food tersebut. Baru dari situ kita belajar. Nah, dari situ kita melakukan banyak percobaan lah, riset menu yang enak dan juga yang murah. Selain enak, kita juga mengatur harga juga di situ. Dari riset tersebut ya tentunya kita mengalami beberapa kendala ya, seperti dari menentukan SOP-nya, kadang enak, kadang tidak. Dari situ kita harus menentukan SOP yang tepat. Kemudian juga bahan baku, di mana kita akan nanti memulai usaha di Pamekasan. Dan tentu bahan baku ini belum tentu ada di Pamekasan.
Jadi kita harus menentukan terkait supply chain-nya juga. Kami mencari beberapa referensi dari YouTube, dari interview ke beberapa outlet, terus dari Google. Kita melakukan beberapa percobaan, dan kita mencatat setiap komposisi dari setiap percobaan. Dari situ kita menentukan komposisi mana yang paling tepat. Setelah semua sudah siap terkait SOP, peralatan, kita mengalami kendala lagi untuk mencari tim yang satu visi, yang sesuai dengan visi dari tech kit tersebut, dan juga ada beberapa syarat memang agak sulit dicari waktu itu yang bisa dapat mengendarai food truck tersebut, di mana rata-rata yang mendaftar masih belum bisa mengendarai. Jadi kita tertunda untuk pelaksanaannya hampir 2-3 bulan, mengalami penundaan. Untuk strategi promosi dari Tekit ini ada dua sih. Pertama, kami mencari yang unik atau berbeda dari yang lainnya, yaitu kita menggunakan food truck. Dari food truck orang lebih mengetahui karena kita satu-satunya di Pamekasan, jadi orang pasti tahu kalau food truck itu adalah Tekit. Yang kedua, tempat yang strategis. Tentunya tempat ini adalah kunci utama bisnis. Jadi dengan kedua strategi itu udah sangat super power. Untuk pertama kali buka, tentunya saya terjun langsung dari memasak terus menjadi kasir, habis itu sembari mengajari tim. Setelah timnya kuat, baru bisa saya tinggal. Saya masih kerja di Surabaya dan domisili sana. Gimana untuk mengontrolnya? Tentunya kan sekarang udah canggih ya. Di sini kita menggunakan aplikasi di mana semua rekap penjualan data, terus stok itu sudah terekap. Jadi tiap laporan harian itu bisa mengontrolnya, baik stok yang kurang mana, produk yang paling laku mana. Dari situ saya bisa mengevaluasi dan yang juga melakukan order track stok. Baik, alhamdulillah kita memiliki tim yang solid ini, karena kita itu sebenarnya bukan sebagai antara karyawan dan atasannya, kita itu seperti keluarga. Di sini kita terbuka, mungkin ada keluhan atau ada masukan atau ada kebutuhan apa, di sini kita saling membantu. Selain itu juga tentu kita juga memperhatikan load pekerjaan ya. Jadi seperti ada pekerjaan yang banyak atau orderan yang banyak, di situ kita akan memberikan bonus atau persenan dari penghasilan. Dan jadi mereka selain ada bulanan juga ada pendapatan harian, sehingga kita sama-sama enak lah gitu. Saya sebagai karyawan BUMN mungkin dibilang cukup. Di situ banyak teman saudara yang bertanya-tanya, kenapa sih kok masih susah-susah bikin usaha, terus repot-repot nggak istirahat. Mungkin ini sebagai tantangan bagi saya, apakah saya bisa. Ini sebagai rasa ingin aku sangat besar terkait usaha ini, apakah aku bisa sukses atau tidak, seperti itu. Saya sampai sempat iseng ya, saya mau resign aja terus ngembangin usaha. Itu banyak yang menentang sih sebenarnya, ngapain usaha bisa enak, jadi karyawan aja udah cukup begitu. Tapi ini kembali lagi ke passion ya, dan ya itu tantangan. Nanti mungkin saya akan buktikan nanti setelah sukses pada orang-orang yang meragukan. Mungkin bahkan aku nanti lebih sukses jadi pengusaha daripada sebagai karyawan. Sebagai karyawan ya mungkin itu pagi sampai sore ya, terlalu di zona nyaman. Jadi saya memberikan tantangan, atau bisa nggak sih kamu untuk usaha, meskipun pada kenyataannya usaha itu memang membutuhkan banyak pengorbanan seperti waktu, keluarga, pikiran, yang nanti harus benar-benar terkuras di situ. Berlanjutan usaha ini tentunya kami memiliki beberapa rencana ya. Pertama adalah rencana jangka pendek, yaitu kita tentu selalu berinovasi atau upgrade menu-menu baru. Contohnya dalam bulan ini kita sudah ada menu baru seperti hotdog dan bakso bakar. Dan itu juga kami rencana akan menambah armada baru. Kita bisa ke beberapa tempat. Setelah di Pamekasan kita sudah menguasainya, atau kita sudah menguasai pasarnya, baru kita akan ekspansi ke luar kota, ke Sumeneb atau Sampang. Rencana jangka panjangnya tentu kita maunya nanti akan pasar nasional, tentu buka cabang di kota-kota besar seperti Surabaya, di Jakarta dan lain-lain, dan juga di mal-mal. Itu rencana jangka panjang.
Yang kedua, rencana jangka panjangnya kita mau bisnisnya dari hili ke hulu. Jadi kita mulai produksi daging kebabnya, kulit kebabnya, hingga ke penjualan. Pesan saya untuk yang mau memulai usaha atau mengembangkannya, memang usaha itu penting ya, rencana itu sangat penting. Kita harus menentukan risiko-risikonya, terus menentukan modal, itu sangat penting. Yang lebih penting itu adalah action. Jadi percuma kita perencanaan kita matang tapi masih tidak ada action. Jadi rencana dengan action hari ini itu lebih bagus daripada rencana yang sempurna tapi dikerjakan esok hari. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sebagai motivasi pegiat usaha, terutamanya yang mau memulai usaha. Semoga sukses juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Legenda Kreatif, dan jangan lupa action untuk rencananya. Dan juga sebagai blank kok ya, ulang. Entah baca blank. Apa? Udah lah, kamu mau di skenario kan susah.